Pembahasan kali ini memang sengaja saya sampaikan mengingat terjadi polemik antara Durya Walisongo dengan para Durya dari Yaman. Pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara Walisongo dengan imigran dari Yaman. Imigran dari Yaman. Kali ini saya mengambil pembahasan dengan metode penelitian sejarah, dengan metode historis, sehingga nantinya diharapkan akan jelas perbedaan antara Walisongo dan imigran Yaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya sampaikan Walisongo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Walisongo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Walisongo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia ya, ke Jawa ini berasal dari Campa. Diminta untuk datang ke Kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Beliaunya berasal dari Samarkand. Datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadir Kubro. Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatangkan orang-orang dari luar. Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Walisongo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa. Dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam
strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Usman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Ampel Gentah, tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Ampel Gentah. Sedangkan imigran Arab Yaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18 sampai awal 19. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota, di mana di situ kota itu yang posisi pemerintah Hindia Belanda sangat kuat, maka disitulah ada orang-orang imigran Yaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab Yaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai. Gelarnya adalah kiai. Sedangkan dari orang-orang Arab Yaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.